Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pastinya sudah siap dong untuk belajar fisika hari ini. Bagus. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Persilahkan. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah lengkap ya, 20 orang. Masih ingat apa sih materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, benar sekali, tentang tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh adanya gaya yang bekerja pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan dengan kedalaman tertentu. Untuk rumus tekanan hidrostatis itu sendiri apa? Ya, benar sekali, yaitu pH sama dengan rho GH. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, ada yang pernah ke pantai melihat kapal? Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa sih kapal yang besar itu dapat mengapung di permukaan air laut? Apa saja sih yang mempengaruhi? Ada yang tahu? Baik, nanti akan kita buktikan melalui sebuah eksperimen ya. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Adapun indikator yang harus dicapai yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis hubungan gaya berat dengan gaya apung atau gaya ke atas. Kemudian siswa diharapkan mampu mengolah data dan menganalisis hasil percobaan yang telah dilakukan tentang hukum Archimedes. Adapun kegiatan hari ini, nanti Ibu akan memberikan sebuah masalah yang harus diselesaikan, kemudian kita harus melakukan eksperimen untuk membuktikan masalah tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi dan refleksi. Baik, di sini ada sebuah balok di mana dia dicelupkan ke dalam sebuah wadah. Di sini jarak permukaan dari permukaan air ke permukaan atas balok itu disebut atau kita tulis sebagai H1. Kemudian sedangkan untuk dari permukaan ke bagian permukaan balok itu kita sebutkan H1 ditambah T, H2 ya. Gitu. Kemudian untuk total tekanan pada P1 itu merupakan tekanan di awal ditambahkan dengan rho GH1. Sedangkan untuk tekanan total pada P2 yaitu P0 ditambah rho GH1 ditambah dengan T. Kemudian kita cari luas penampangnya, yaitu kita tahu bahwa luas penampang yaitu A sama dengan luas penampangnya itu merupakan A kali panjang kali lebar. Sehingga jadi rumus gaya angkat itu hanya memerlukan gaya total permukaan di bagian atas F di bagian 2 atau bagian bawah dikurang dengan bagian permukaan atas. F1, kita tahu bahwa rumus dari tekanan Pascal yaitu P sama dengan F per A. Jadi F sama dengan P dikali A. Jadi kita masukkan rumus ini ke dalam persamaan ini. Yang pertama yaitu F2. Ini nanti kita kalikan ke dalam ya, yaitu P0 ditambah rho G H1 ditambah T dikali dengan PL. Kemudian ditambah dikurang P0 ditambah rho GH1 dikali dengan PL.
Ini kita kalikan ke dalam, yaitu jadinya P0 dikali PL ditambah rho GH1 dikali PL, kemudian rho GT1, rho GT ya, rho GT aja, rho GT dikali PL, kemudian dikurang P0 ini kita kalikan dikali PL dikurang rho GH1 dikali PL. Nah, karena kita tahu ini dengan ini sama, jadi bisa kita coret. Kemudian ini rho GH1PL sama dengan ini, jadi bisa kita coret karena negatif, sehingga diperoleh P GTPL. Nah, kita tahu bahwa rumus volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sehingga PG itu sama dengan V atau volume FA. Sehingga gaya angkat itu dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan gravitasi, dan volume dari balok. Baik, tadi telah kita peroleh rumus gaya angkat, yaitu FA sama dengan rho GVB, dimana ini dikenal sebagai hukum Archimedes, yaitu dimana gaya angkatnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh bagian benda tercelup. Nah, gaya angkat maksimum pada benda itu akan mengalami maksimum apabila seluruh volume benda itu tercelup ke dalam zat cair, sehingga dapat diperoleh persamaan yaitu FA max sama dengan rho GVB. Nah, di sini hukum Archimedes ini mengalami tiga kegiatan atau tiga fase kejadian. Itu yang pertama, dia akan mengalami tenggelam, yang kedua yaitu mengapung, dan yang ketiga yaitu melayang. Nah, benda itu akan dikatakan tenggelam apabila massa bendanya itu, mg-nya itu lebih besar dari gaya keangkatnya. Kemudian benda itu dikatakan mengapung apabila massa berat bendanya itu lebih kecil dari gaya keangkatnya. Sedangkan gaya benda tersebut dapat dikatakan melayang apabila berat bendanya itu sama dengan gaya keangkat. Mungkin itu saja. Apakah ada yang dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu akan membagi kelompok. Dipersilahkan dari ujung kanan menghitung dari angka 1 sampai 4, kemudian kembali lagi ke 1. Hitungan dimulai. Baik, untuk nomor 1 itu kelompok 1, untuk nomor 2 itu kelompok 2, dan seterusnya. Baik, ya, silahkan diambil LKS-nya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Jadi, kalian lihat di LKS-nya itu ada sebuah masalah, silahkan kalian diskusikan. Setelah itu kalian jawab rumusan hipotesis yang akan kita lakukan dalam percobaan nanti, yaitu rumusan hipotesis itu yaitu jawaban sementara menurut kalian apa. Kemudian kalian isi identifikasi variabel apa saja, kemudian kalian berikan definisinya. Setelah itu kalian masukkan ke pembuat tabel. Setelah itu kalian melakukan sebuah percobaan. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk menyiapkan alat-alatnya sesuai dengan yang ada di LKS.
Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan dan lancar saja, dipersilakan untuk kalian nanti menjawab kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Baik, jika sudah selesai semua, apakah sudah selesai semua? Baik, jika sudah, Ibu minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan kesimpulan dari percobaannya. Ya, dipersilakan. Iya, bagus. Untuk kelompok yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda? Baik, jika tidak ada, berarti sama saja ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu minta satu di antara kalian untuk menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Persilakan. Iya, terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu hukum Archimedes itu merupakan gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicampurkan sebagian atau keseluruhnya ke dalam suatu fluida, di mana dia itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes ini memiliki 3 keadaan, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Benar. Jadi apakah ada yang bisa menjawab tentang fenomena yang awal tadi? Mengapa kapal itu dapat mengapung? Ya, benar sekali, karena berat bendanya itu lebih kecil dari daya angkatnya. Iya, benar sekali. Sehingga faktor apa saja yang mempengaruhinya? Iya, benar sekali. Itu sesuai dengan hukum Archimedes, yaitu Fa sama dengan rho GV, yaitu dia dipengaruhi oleh, ya benar, massa jenis, percepatan gravitasi, dan volume bendanya itu sendiri. Baik, mungkin sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, dipersilakan untuk kalian untuk minggu depan silakan pelajari materi tentang tegangan permukaan dan viskositas pada zat cair. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai ibadah bagi kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.